Jadi hadiahnya tuh bisa Tether. Tether itu USDT $50 ya tiap harinya nih, ada lagi nih guys. Oke ya, kita coba cari. Ini nggak tahu tasku ini udah rusak sih sebenarnya. Baik, kembali lagi di channel GM Network ya. Kali ini teman-teman aku mau bahas sebuah aplikasi baru. Ini konsepnya adalah Metaverse ya guys. Ini teman-teman tuh bisa menjelajah dunia virtual ya, baik masa lampau, masa kini, dan juga masa depan. Nah teman-teman ya, kita mau langsung coba bahas. Ini namanya adalah GoArt teman-teman. Nah oleh karena itu teman-teman jangan skip video ini, karena ini ada airdropnya juga. Dan aku mau kasih tips ya, setelah beberapa waktu mencoba. Ini aku mau share kepada teman-teman tipsnya biar cepat guys. Oke teman-teman ya, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Nah jadi simpelnya gini aja guys ya. Ini ada white paper, kalau teman-teman mau baca-baca dulu nih apa itu tentang GoArt ya. Kemudian dia itu ngapain aja. Ini aku mau share sedikit aja teman-teman, kalau mau detailnya langsung baca aja. Ini ya white paper sudah aku sematkan di webku. Jadi teman-teman langsung riset sendiri kayak gini guys. Dan ini aku langsung tunjukin aja yang bagian simpelnya aja ya. Jadi itu konsepnya ini adalah sebuah metaverse ya, dimana teman-teman itu bisa menjelajah dunia virtual. Di sini sih disebutnya time travel is possible ya, katanya ini kita kayak berjalan ya di zona waktu masa lampau, masa kini, dan juga masa depan guys, itu dengan lewat portal kayak gitulah ya konsepnya. Nah di sini guys, jadi GoArt World Rules ya, di sini ada player, kreator, holder, dan juga brand. Jadi dia mengkolaborasikan antara pemain ya, terus kreator, kemudian juga pemegang token serta beberapa perusahaan. Jadi B2B juga guys. Dan di sini dia sebutkan ya, ada untuk game, treasure hunt, kemudian NFT juga, serta portal, serta token guys. Di sini guys. Di sini dia juga sebutkan ya, ada token dia. Di sini tuh namanya GOW ya, atau GOW ini guys. Ini nama token dia. Cuman belum di TGE ya, belum listing guys. Jadi dia masih proses promosi guys. Jadi belum TGE dan belum listing. Jadi teman-teman ke depan bakalan ini yang diperebutkan guys. Terus di sini ada namanya GoArt World NFT. Jadi yang paling penting tuh ini guys, tas ransel ini ya. Nanti akan aku jelaskan kenapa kok tas ransel ini penting banget ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada roadmap 2025. Di sini kita udah di quarter 4. Jadi GoArt tuh launchpad-nya sudah launching ya. Clan structure sedang dibikin, konsep clan. Kayaknya ke depan bakalan ada war juga antar clan. Kemudian ada GoArt card, aku belum ngerti. Kemudian GoArt wallet. Jadi walletnya sudah ada guys. Nah jadi dia baru aja launching guys, jadi belum banyak yang ngerti lah, menurutku belum banyak yang ngerti. Cuman teman-teman bisa download aplikasinya baik di Play Store atau di App Store ya, kayak gitu. Udah aku sematkan juga linknya di deskripsi atau di komentar. Nah di sini tuh yang paling penting ini guys, ada namanya GoArt World Class Economy ya. Jadi yang teman-teman harus kumpulkan itu ada namanya Go Gold, kemudian ada Go Point, serta Go Pack yang tak bilang ransel tadi, dan juga GoArt Tokens. Ini yang paling gede lah istilahnya, ini token utama dia yang untuk governance-nya, tata kelola. Dan ini in game ya guys, yang semuanya ini in game, dan yang ini NFT guys. Nah setiap token-token ini atau koin-koin ini guys, ini berguna ya. Jadi untuk teman-teman itu misalnya untuk upgrade, untuk crafting, itu membutuhkan token-token ini guys. Kemudian GoPack ini yang paling penting ya, tas ranselnya ini yang paling penting, nanti tunjukin dalam game ya guys. Dan untuk tokenomicnya sendiri guys, ini udah disebutkan ya 3,5 untuk community, untuk token sale, jadi dijualnya cuma sedikit. Kemudian untuk timnya 14%, dan private investor, ternyata investor dari privatnya itu 21% sendiri, dan 61% untuk ekosistem dan community guys. Jadi memang ya fokusnya di ekonomi komunitas ya guys. Jadi ini yang diutamakan, dan terutama di sini dia cari investornya yang cukup besar juga guys. Nah ini timnya guys. Jadi kalau dilihat dari nama-namanya dan sesuai peta-petanya nanti guys yang akan aku tunjukkan, ini memang kayaknya diproduksi dan didevelop di Turki guys. Seperti itu. Jadi unik sih menurutku, ini metaverse yang unik guys. Dan ini partnership dia ya banyak sekali, misalnya ada Binance ya, Bitgard, dan BNB Chain, dan macam-macam lah. Teman-teman bisa baca sendiri. Portal owner ini kayaknya perusahaan-perusahaan yang sudah pasang iklan di sana guys, di dalam platformnya ya. Seperti itu. Nah oke ya guys, langsung aja kita masuk ke aplikasinya aja. Nah penting banget nih guys, kalau kamu sudah download ya, nanti seperti ini penampilannya. Kemudian jangan lupa untuk masukkan kode undangan kalau teman-teman mau dapatkan 100 Google ya guys. Nanti ke sini ke menu, kemudian ke sini guys, ke refer and earn ya, kayak gini. Kemudian masukkan ini guys, enter an invite code ya. Di sini kamu tinggal klik aja start, kemudian masukkan kode yang sudah aku sematkan ini guys. Nanti kamu bisa dapat 100 Google ya guys. Ini berguna nanti guys ya, fungsinya ada macam-macam lah ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa kalau nanti diminta KYC,
ya atau KYC ini guys, kamu juga lengkapi ya guys, seperti itu. Nah, jadi gini guys, kalau kamu pertama masuk itu ada di sini ya, kamu baca ini ada namanya present, artinya saat ini ya, masa sekarang ini guys. Kalau kamu ingin menuju ke masa lampau, ini tinggal kamu swipe guys. Nah, ini ke masa lampau ya, ke zaman abad-abad zaman dulu lah. Kemudian ini di future. Nah, future-nya ini masih coming soon. Nah, yang unik tuh sebenarnya di masa lampau guys. Jadi di dalam aplikasi ini sebenarnya bukan semata-mata cuma main games, tapi menurutku ini sebuah petualangan untuk mengetahui tempat-tempat zaman dulu guys ya, secara virtual ya, atau 3D gitulah ya. Nah, ini ada peta-petanya, kita cek. Nah, saat ini guys, untuk di peta masa lampau ya, itu ada Turki terbagi di Istanbul, Mesopotamia, kemudian di Izmir, dan juga ada di Sanliurfa ya, bacanya gimana nggak ngerti. Kemudian petanya juga ada di Italia. Kemudian di sini ada Egypt ya, di Mesir, dan ini akan ada nanti di Prancis guys, untuk masa lalu ya, seperti itu guys. Ini peta-petanya guys. Nah, setiap satu peta ini, misal di Istanbul itu ada 2 region ya. Nah, ini seperti ini guys, ada Taksim Square, kemudian di Ayas Pasha, kemudian Boulevard, dan ini ada macam-macam lah ya. Ternyata udah nambah lagi jadi 3 space ya guys. Ada artileri barak, training hall ya. Jadi ini kayak tempat-tempat di zaman dulu guys, di abad-abad zaman dulu lah kayak gitu. Nah, teman-teman bisa cek-cek sendiri, misal di Mesopotamia ini yang paling banyak ada 37 ya guys, ternyata ada di Bizantin ya, Bizantium kayak gitu. Kemudian ada Balegezi dan Ottoman juga guys. Ini jadi teman-teman tuh bisa mengetahui lokasi-lokasi yang dulu mungkin cukup terkenal di masa zaman dulu guys, abad-abad zaman dulu lah. Nah, teman-teman silakan eksplorasi. Nah, kenapa teman-teman tuh eksplorasi? Karena ini di sini guys, ini ada pentingnya guys. Nanti ada beberapa hal kenapa teman-teman pertama itu join, itu harus eksplorasi map-map ini ya. Kenapa? Karena teman-teman tuh pertama mengunjungi misal di Harput Castle ini ya teman-teman. Itu teman-teman tuh belum mendownload mapnya. Jadi ketika kita mau masuk itu download dulu guys, ngedownload satu map ini. Kemudian di sini yang teman-teman harus perhatikan tuh di sini ya, itu ada kayak semacam resource atau sumber daya lah, seperti ini. Misalnya ada fiber, bush, kemudian rock, batu ya, ada besi, dan juga ada marble di sini guys. Nah, setiap peta-peta ini guys, kamu harus perhatikan ya, harus perhatikan tuh ini, misalnya fiber gitu, karena nanti berhubungan dengan quest ya, atau tugas-tugasnya itu guys. Misalnya kamu diminta untuk cari fiber, nah kamu lihat tuh peta-peta mana yang memberikan fiber kayak gini guys. Kemarin aku nggak ngerti, jadi petanya semua aku masukin ya. Jadi nyarinya bingung gitu, nyari fiber tuh di mana gitu kan. Nah, ternyata di sini udah ditunjukin guys ya. Nah, nanti kamu tinggal cek-cek sendiri, misal diminta untuk cari apalah, misalnya di sini suruh nyari, nah ini misalnya polimer kayak gini, atau iron, atau green herb ya, seperti ini. Nah, kamu tinggal cek dulu petanya seperti ini guys. Oke, kayak gitu ini peta-petanya guys. Kemudian yang paling penting lagi di sini guys, itu misalnya di ini ya, menu yang ini. Kita klik kayak gini. Nah, di sini kan ada quest, ada airdrop, ada shop, ada leaderboard. Nah, yang paling penting itu quest guys. Nah, ini ada questnya, kamu tinggal klik aja. Di sini suruh apa, misalnya explore artileri barak, ternyata ada baru kan. Nah, kita tinggal masuk ke map itu, kemudian di sini diminta untuk crafting ya, another knife from the craft workshop ya. Jadi kamu diminta untuk bikin pisau lagi guys, untuk bikin di area workshop inilah ya, di menu workshop. Kemudian ini ya, kamu memanen ya green herb ya, diminta untuk manen green herb, kemudian dapatkan 7 polimer. Nah, seperti inilah, ini diikutin aja, terus kamu bisa tracking ya. Nah, quest ini misalnya kamu bisa tracking, jadi nanti kamu bisa muncul di mapnya seperti itu guys. Terus di sini ada kalender event-event, kemudian di sini yang kita tracking ya, a journey far from home. Jadi ada misi baru nih, journey ya, perjalanan jauh dari rumah lah, seperti itu guys. Nah, kita coba untuk masuk ke misi ini ya, menyelesaikan misi yang ini guys. Nah, kita tinggal klik aja ya di sini artileri barak. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita continue nih guys. Nah, game ini tuh bisa mode portrait, kemudian bisa mode landscape. Kalau menurutku waktu kita traveling mending landscape guys ya, seperti itu. Dan ini bisa mode AR ya. Jadi augmented reality guys. Jadi bisa kamu kayak seolah-olah di dalam mapnya ini beneran guys, seperti itu. Nah, kayak gini guys, kamu kalau mau mainkan kan tinggal majuin kayak gini kan. Tuh. Kayak gini. Kamu kan diminta untuk craft another knife ya. Jadi diminta untuk bikin knife, bikin pisau guys. Nah, kita crafting dulu guys. Ya, crafting dulu di sini guys. Kalau crafting caranya kita harus keluar dulu, di sini ada exit guys. Terus ke bagian inventory kayak gini. Nah, di sini tuh ada menu guys. Ada menu craft ya. Kita craft aja kayak gini.
Nah, di sini ada dua ya, ada tools, ada wearable ya. Jadi kalau tools tuh kayak ini kapak, kan diminta untuk bikin pisau nih. Nah, ternyata aku udah memenuhi syarat nih, butuhnya itu adalah rock, polimer, dan glue point-nya ya. Kita coba bikin dulu pisaunya nih guys. Kita crafting karena materialnya aku udah lengkap ya materialnya. Dan di sini ingat guys, ada namanya energi ya. Ini dibutuhkan 2 guys ya. Jadi aku aman nih karena aku masih sisa 3. Nanti fullnya tuh 10 guys. Kita craft aja. Nah ini ya, jadi udah jadi pisaunya, comeback to craft workshop. Oke, kemudian kita kembali ke misi ya guys. Nah kayak gini guys, jadi kalau kita layarnya seperti ini kan ya bisa aja ya jalan kayak gini, cuma kan tampilannya kecil ya guys. Mending kita mode landscape guys, kita putar dulu guys. Nah jadi kalau kayak gini kan jadi lebih luas ya guys. Kita coba selesaikan dulu, itu kita harus memanen ya green herb. Kita cari green herb. Nah di sini guys itu ada kayak NPC ya. NPC-nya tuh bapak-bapak kamu bisa baca sejarah-sejarahnya lah, dan ada suaranya juga. Nih guys tuh. Kita cuma nabrakin kayak gini. Ini kan bush ya, ini polimer guys. Tuh ada kebutuhannya ya. Di sini tuh tasnya ada durability ya, ketahanannya ya. Jadi makin dipakai makin habis guys. Kita cari green herb ya. Nah, kalau misalnya guys di peta ini nggak muncul gitu ya. Maksudnya yang kita cari di misinya itu nggak ada green herb. Kita bisa cari di peta lain guys. Nah, kita cari aja di peta yang lain yang ada green herb-nya guys. Kita keluar dulu kayak gini. Nah ini guys, tasnya ternyata udah habis ya. Tuh starter pack-nya ini guys. Nah ini ternyata udah habis nih masa durability-nya guys. Kita harus craft dulu guys ya. Kita coba exit dulu. Nah jadi kunci terbaiknya itu memang di tas ya guys. Karena tasnya ini ada apa namanya, durability ya. Nah misal kayak gini nih, navigator pack gitu kan, butuhnya sekian-sekian, butuhnya ini ya, materialnya Voyager ya, kayak gini nih guys. Ternyata butuh green herb banyak juga nih guys. Ini ternyata energiku habis dan materialku juga habis guys. Kayaknya nggak bisa dilanjutin deh. Tapi intinya kalau kita tadi diminta cari kan, kita tinggal cari aja di peta yang lain guys. Nah misalnya di Grand Mosque nih guys, ini kan ada nih tuh green herb ya. Kita bisa ke sana kalau mau coba discover. Oke ya, kita coba cari. Ini nggak tahu tasku ini udah rusak sih sebenarnya. Nih guys, nah tuh. Cuman sayangnya kan tasku udah rusak nih ya. Jadi aku nggak bisa ngambil. Harusnya kita bikin dulu tasnya tadi guys. Nah selanjutnya nih guys, gimana sih caranya dapat airdrop ya? Airdropnya seperti ini guys. Tuh ya airdrop kayak gini. Itu tinggal kamu klik aja. Biasanya setiap hari atau beberapa waktu tuh ada nih guys. Tuh misalnya airdrop campaign ya. Jadi ada durasi waktunya 1 hari. Di sini tuh kita diminta untuk ngumpulin gold guys. Tetapi pemenangnya itu rewardnya ini guys, itu bagi kita yang juara guys ya. Yang juara tuh yang top leader lah istilahnya. Leaderboard itu dari peringkat tuh biasanya diambil beberapa orang saja guys. Hadiahnya seperti ini, dan ini upcoming event artinya belum berjalan ya, 1 hari lagi. Kemudian yang sudah berjalan nih tadi misalnya tuh reward distribution in progress. Tadi aku ikutan ini guys ya, The Hours of Genesis ya. Nah ini aku tadi ikutan, nggak tahu dapat ranking berapa, ternyata yang join 44. Nah ini sekarang get ready nih katanya, ini belum terbuka guys, jadi besok. Jadi setiap hari itu ada guys. Jadi hadiahnya tuh bisa tether itu USDT $50 ya tiap harinya nih, ada lagi nih guys. Ya bahkan Google kayak gini. Nanti kamu diminta misalnya kayak gini nih, The Hours of Genesis Gold Rush kayak gini. Nanti kita baca dulu eventnya ngapain guys. Nah di sini kamu diminta untuk ngumpulin gold ini di piramida Giza, berarti di Mesir guys. Kamu tinggal kunjungi Giza kayak gitu kan. Cuman karena ini nih airdropnya belum dibuka ya, portalnya belum dibuka, jadi eventnya belum ada guys. Jadi koin-koinnya belum ready. Nanti kalau ready ada koin-koin warna kuning yang gold tadi guys. Seperti itu guys. Karena penting banget sih seperti ini. Nah kamu bisa eksplorasi peta-petanya dulu guys. Seperti itu ya, untuk pertama kali bermain seperti itu. Nah jadi ini potensinya seperti itu guys, menurutku yang oke lah ya. Menurutku sambil belajar juga kita di sini mengetahui sejarah-sejarah, dan di sini juga ada shopnya, ada NFT juga guys. Tuh kita bisa beli juga GoPack-nya sama beberapa tokennya inilah ya. Seperti ini. Kemudian kita exit dulu. Yang paling penting menurutku adalah tasnya ya, GoPack tadi guys. Karena menurutku tanpa tas itu nggak bisa ngambilin barang guys, kayak gitu di bagian inventory di sini ya. Nah di sini ada NFT juga, aku udah dapetin ya, Crystal Badge ini dari crafting, kemudian dari Mystery Box ini belum bisa aku buka nih guys. Nah ini tinggal diselesaikan aja sih sebenarnya, cuma energinya karena punya aku habis guys, jadi ya udah nanti nunggu besok ya.
seperti itu. Kemudian di sini ada walletnya juga. Nah, walletnya ini pakai Polygon guys ya, jadi pakai Polygon. Di sini aku nggak ngerti airdropnya nanti dapat atau enggak. Nah, nanti ke depan kalau aku udah ngumpulin beberapa token, nanti akan aku update cara withdrawnya guys, seperti itu. Nah, yang paling penting kalau kamu customize, bisa edit profilemu seperti ini guys. Nah, kamu bisa edit avatarmu, sekarang udah level 5 guys. Nah, ini energinya kan habis nih guys, makanya aku belum bisa. Dan ini quest crafting pack, crafting tools ya, ini achievementnya. Nah, karena ini masih baru guys, yang paling penting kamu itu harus tetap absen setiap hari ya, setiap hari ini guys, waktu UTC sepertinya, atau waktu Turki, aku nggak ngerti, kurang lebih seperti itu. Kamu tinggal absen aja, nanti akan dapat Go Gold dan Go Point ya. Lumayan lah guys untuk upgrade dulu pertama. Sama jangan lupa di sini ada leaderboard juga untuk peringkat guys. Di sini aku udah level berapa nih guys? Sekarang posisiku di diamond ya guys. Diamond itu udah ranking 178. Nah, oke ya guys, kayak gitu dulu informasinya tentang aplikasi Go Art World ya. Kalau teman-teman pengen berminat main, silahkan download, sudah aku sertakan linknya. Dan jangan lupa gunakan kode undangan biar teman-teman tuh dapat bonus Go Point tadi guys. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa untuk tinggalkan komentar, kalau bermanfaat silahkan dibagikan. Oke, selamat mencoba dan ciao.